Ya, halo guys. Berjumpa lagi dengan saya, Nanda Pradika. Teman-teman masih ingat dengan ransomware yang namanya adalah Jigsaw? Nah, Jigsaw ini mungkin bisa dibilang adalah sebuah ransomware yang akan menginfeksi file-file dari teman-teman. Entah itu mau disimpan di desktop atau disimpan dimanapun, itu akan semuanya dienkripsi. Seperti ini contohnya. Dan lama-kelamaan dia akan memunculkan sebuah jendela yang dimana tampilan jendela tersebut adalah tampilan jendela khas dari Jigsaw, menampilkan sebuah karakter yang saya juga nggak tahu nama karakternya apa, dan dia akan langsung seolah-olah menakut-nakuti kita dengan mengatakan bahwa semua file kita itu dienkripsi. Memang benar seperti itu. Nah, tapi yang jadi permasalahan adalah apakah bisa ransomware ini itu kita coba untuk decrypt atau kita coba untuk hapus. Apakah bisa? Nah, pertanyaannya ini mungkin bisa saja dijawab. Karena kenapa? Teman-teman coba saja cari ke Google, cari pencarian yaitu seperti ini. Jigsaw Decryptor. Teman-teman cari, langsung akan ada pencarian di paling pertama. Hasilnya adalah seperti ini, dari Blipping Computer. Jigsaw Decryptor. Nah, sekarang kita akan coba untuk download, dan apakah teman-teman bisa mengembalikan gitu ya filenya ke keadaan semula. Nah, katanya autornya, penciptanya adalah Michael Gillespie. Saya nggak tahu ini cara bacanya kayak gimana, yang pasti autornya seperti itu. Dan ini katanya bisa untuk Windows XP, Vista 7, dan Windows 10 yang terdampak dari Jigsaw. Tuh, teman-teman juga bisa lihat ya. Ini screenshotnya adalah tampilannya kurang lebih, ya sederhana, hanya seperti ini saja. Dan setelah itu, teman-teman akan langsung bisa mengembalikan filenya. Katanya seperti itu. Nah, ini tampilan Jigsaw-nya ya, seperti ini. Sama seperti yang kita alami saat ini. Seperti ini. Apakah benar ini bisa dienkripsi? Sekarang kita akan langsung coba saja. Saya akan downloadkan filenya terlebih dahulu. Nah, oke, teman-teman sudah bisa lihat ya, di atas kepala saya itu sudah ada filenya yang di-download dari tempat yang tadi sudah saya tunjukkan. Apakah benar ini bisa mendekripsi dari file-file yang sudah dienkripsi oleh Jigsaw? Karena Jigsaw itu adalah sebuah ransomware yang unik, karena dia tidak mau mengenkripsi file-file yang ekstensinya exe. Teman-teman bisa lihat ya, di sini ada installer 7-zip yang tadi saya sudah simpan sebelumnya, tapi itu tidak dienkripsi sama sekali tuh. Kalau yang lain tiba-tiba ikonnya langsung putih aja seperti ini. Tapi kalau 7-zip, ini tidak sama sekali. Nah, makanya kita mendownload file ini juga seharusnya aman. Dan sekali lagi ingat, Jigsaw itu sistemnya akan mengenkripsi file yang ada saat itu. Jadi ketika kita menambahkan file baru, tidak akan dienkripsi file barunya. Nah, sekarang kita akan langsung coba saja. Apakah bisa atau tidak? Kita akan langsung buka saja. Oke, ini jendelanya agak menghalangi. Kita kesampingkan saja. Dan ini katanya nih. Seperti ini. Kita coba untuk agree. Dan apa yang akan terjadi. Sekarang kita coba untuk add folder dulu katanya. Seperti itu. Kita coba untuk add folder. Dan sekarang kita menuju ke teman-teman, kalau misalnya yang terenkripsinya itu banyak, maka teman-teman harus add yang lebih banyak lagi. Tapi karena di sini saya contohkan hanya ada di desktop, jadi saya akan coba untuk add yang ada di desktop saja. Seperti ini. Ya, ini kita hapus saja biar tidak begitu terlalu lama. Dan sekarang langsung kita decrypt. Apakah bisa atau tidak? Dan katanya finish. Apakah ini bisa? Coba kita lihat. Sepertinya masih belum bisa, teman-teman. Di sini. Tuh. Kita bisa lihat ya. Di sini katanya nggak bisa. Seperti itu. Jadi, apakah benar ini bisa? Sekarang kita coba untuk lihat dulu. Apakah ada hasil filenya? Sepertinya kayaknya masih belum ada di sini. Sepertinya kayak masih belum ada. Coba kalau misalnya kita add folder terlebih dahulu lagi, kita coba kalau misalnya ke C langsung. Seperti ini. Kita coba decrypt. Starting. Oke, kita coba untuk starting. Kita coba untuk C. Kalau di C kan agak banyak seperti ini ya. Dan sepertinya masih belum bisa juga. Tuh, finish. Katanya sudah finish. Tapi tidak ada hasilnya di sini. Kita coba ke downloads misalnya atau ke desktop. Filenya belum terdeskripsi. Seperti ini. Masih belum terdeskripsi, atau bisa dibilang masih belum terbuka filenya. Jadi apakah ini bisa atau tidak? Teman-teman bisa nilai sendiri. Tapi kayaknya di sini masih belum bisa. Tuh. Katanya bisa ya, MC Soft katanya ini bisa. Tapi kayaknya masih belum bisa juga. Saya juga nggak tahu kenapa. Ini kenapa kok tidak bisa.
Kita coba untuk remove object dulu. Terus kita di-grab lagi. Ini nggak bisa loh. Finish katanya. Nggak bisa. Padahal saya sudah menyimpan di desktop. Jadi, apakah ini bisa? Teman-teman bisa nilai sendiri. Soalnya, kalau misalnya teman-teman coba cari di GitHub atau dimanapun, itu banyak banget dekriptor dari si Jigsaw ini. Tapi yang jadi masalah adalah nggak semuanya itu bisa work. Jadi teman-teman kalau misalnya ingin mencari Jigsaw dekriptor, teman-teman kayaknya jangan pilih yang ini. Soalnya yang ini sepertinya kayaknya gagal. Oke, sekarang saya coba untuk Entax terlebih dahulu dari si Jigsaw-nya. Sekarang apakah bisa atau tidak? Saya sudah meng-add dari si desktopnya ya. Apakah sudah bisa sekarang? Masih belum bisa. Dan apakah ini emang benar-benar tidak bisa? Teman-teman bisa tuliskan di kolom komentar. Saya sudah coba seperti ini dan hasilnya ternyata masih nihil. Teman-teman mungkin kalau misalnya ada yang lihat, wah ini caranya salah bang, harusnya kayak gini-gini. Coba tuliskan saja di kolom komentar, karena saya sudah mencoba berkali-kali untuk yang versi GitHub atau yang versi manapun. Salah satunya dalam versi ini, itu masih belum bisa. Jadi, teman-teman sekali lagi hati-hati dengan yang namanya ransomware. Karena bisa jadi ransomware yang teman-teman dapatkan, itu versinya akan berbeda dengan versi yang dekriptornya. Nih. Kayak contohnya ini ada orang yang membuat dekriptornya, mungkin bisa jadi itu Jigsaw-nya hanya untuk versi 1.0 misalnya. Tapi ternyata teman-teman mendapatkan Jigsaw versi yang 2.0. Itu pasti akan berbeda dan tidak akan cocok untuk bisa didekripsi. Jadi bagaimana menurut teman-teman? Silahkan tuliskan saja di kolom komentar. Mari kita berdiskusi. Seperti itu. Jadi hati-hati, tetap ini sangat berbahaya. Oke, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ini jika bermanfaat. Bantu channel ini juga agar bisa berkembang. Oke guys, saya Nanda Pradika. See you next time. Ya, halo guys. Berjumpa lagi dengan saya Nanda Pradika. Oke guys ya, sekarang kita akan kembali lagi bermain game PC jadul ya guys ya. Yaitu adalah Platypus. Oke, kita tidak akan bermain gamenya ya guys ya, karena saya sudah pernah memainkan game Platypus yang pertama ini. Silahkan bisa dicek aja di link kanan atas video ini ya guys ya, bagi teman-teman yang belum pernah nonton video Platypus kalau saya main ya guys ya. Oke, sekarang kita akan fokus ya guys ya kepada cheat, dimana kita akan mencoba ya guys ya melihat 5 cheat yang sering dipakai dalam bermain game Platypus. Kebetulan saya pada saat bermain Platypus kemarin saya tidak menggunakan cheat sama sekali. Jadi sekarang kita coba ya guys ya, cheat apa aja sih yang sebenarnya sering dipakai di Platypus. Check this out. Ya oke guys ya, cheat yang pertama adalah Alt plus 1. Oke, kita langsung mendapatkan peluru yang wah, menyebar kayak gini guys ya. Oke, ini sama dengan kalau misalnya kita mendapatkan bintang yang warnanya kuning guys ya. Oke, tapi memang ya guys ya, namanya juga cheat di Platypus ini bersifat sementara, hanya mendapatkan 20 detik. Jadi kita kalau misalnya ingin mendapatkan lagi, kita pencet Alt 1 lagi guys ya. Oke, kalau misalnya kita pencet Alt terus 1 lagi terus, oke, akan mengulang ke 20 dan nggak akan nambah guys ya. Jadi teman-teman kalau misalnya ingin nge-cheat terus kayak gini, pencet lagi dan pencet lagi guys ya. Ini berlaku untuk semua cheat ya guys ya. Ya, sedikit berusaha lah ya guys ya, walaupun menggunakan cheat tapi tetap harus berusaha guys ya. Ya oke guys ya, kita masuk ke cheat kedua yaitu Alt plus 2. Oke, kita pencet. Wah, oke. Waduh, malah mati guys. Ya Allah, bentar dong Pak. Ya Allah, ini si pesawat putih ya guys, seperti biasa sih, putih semulus gigimu guys. Oke, ini adalah tembakan sonar guys ya. Oke, ini saya nyebutnya sonar karena ini, waduh, ini hijau guys ya, si bintang hijau. Kalau misalnya kita menggunakan cheat ini itu kayak dapat bintang hijau guys ya. Ini tembakan yang wow. Oke, kita ulang lagi guys ya. Oke, wow, ini seperti magic, seperti sonar guys ya. Ya Allah, memang bagus ini senjata ya guys ya. Tapi oke, nah seperti ini guys ya. Oke, nah kayak miripnya kurang lebih kayak gitu lah ya guys ya. Oke, kira-kira teman-teman ada yang suka sama senjata ini? Karena kenapa? Karena senjata ini tuh bagus banget ya guys ya. Kalau misalnya teman-teman menghadapi musuh yang ada tembakan, ya kurang lebih kalau misalnya ada yang nembak, maka tembakan itu bisa kita cegah juga dengan peluru dari yang hijau ini guys ya. Oke, yang sonar-sonar ini. Oke, kita menunggu dulu, kami menunggu. Mana musuh yang mengeluarkan senjata guys? Oke, kita masih belum menemukan guys ya. Mana sih? Waduh, mana sih? Belum ada ya guys. Nah ini guys. Oke, langsung hilang kayak gitu guys ya. Oke, sip. Jadi kurang lebih kayak gitulah ya guys ya. Hehehe. Oke guys ya, cheat yang ketiga adalah Alt plus 3. Ya gampang sih namanya, cuman Alt plus 3. Oke, kita coba Alt plus 3.
Apa? Oke. Wah, tembakan roket launcher guys ya. Oke. Wah, ini merupakan senjata yang saya benci bisa dibilang guys ya. Karena kenapa? Karena asap dari si roketnya itu suka mengelabui kita guys. Mengelabui kita karena kenapa? Karena kalau misalnya ada musuh yang nembakin senjata itu ya guys ya, yang bulat itu warna merah kuning yang kelap-kelip itu guys ya, kadang suka tidak terbaca guys ya. Ya Allah, jadi makanya senjata ini tuh kadang ya walaupun damage-nya bagus tapi ya Allah nyebelin juga guys ya. Apalagi kalau misalnya kita udah ketemu sama raja ya guys ya, yang pelurunya banyak kayak gitu guys ya. Ya Allah, kadang-kadang suka nyebelin guys ya. Oke, sip ya guys ya. Oke, kita coba charging ulang lagi dan oke, nah kayak gini guys ya. Nah, kadang suka nggak kelihatan kayak gitu guys ya. Oke, itu saya contoh aja ya guys ya. Oke, kalau misalnya mau ngeliat yang cupunya ya boleh lihat aja guys ya. Saya main game Platypus ini kayak gimana guys ya. Oke guys ya, kita masuk senjata yang keempat atau cheat yang keempat, yaitu adalah Alt plus 4. Oke, kita coba. Oke. Wah, kok malah mati toh pak. Ya Allah. Oke, nah ini Alt plus 4 ini wah senjata yang bagus ya guys ya. Karena kenapa? Karena wow, ini senjata yang mungkin kurang lebih sama kayak senjata default, tapi ini senjatanya lebih cepat guys ya. Kayak kita mendapatkan bintang yang warna ungu guys ya. Oke, sip ya. Namanya juga sesuai guys ya. Ini Alt plus 4 ya. Kita buat ini yang 4 guys ya. Oke, sip. Nah, ini guys ya mirip kayak yang tadi guys ya. Yang mana. Nah, ini guys. Oke, sip. Mirip kayak itu guys ya. Oke. Wah, ini lebih bagus ya guys ya. Ini mirip kayak machine gun guys. Waduh, kalau teman-teman suka main CS atau main apapun itu, wah ini kayaknya senjata yang cocok ya guys ya. Kalau misalnya teman-teman suka menggunakan senjata itu di CS ataupun di game ya. Pokoknya itulah ya guys ya. Oke, sip. Aduh. Tapi kadang-kadang emang nyebelin juga sih ini senjata karena memang jaraknya kecil guys. Maksudnya jangkauannya ya kecil gitu lah guys ya. Jadi ya tidak bisa di ini guys ya. Dan oke guys ya. Astagfirullahaladzim. Oke guys ya, kita masuk ke cheat yang terakhir, yang paling ajib dan juga paling sering mungkin digunakan ya guys ya, terutama oleh saya juga guys ya. Kalau misalnya dulu maksudnya guys ya, yaitu adalah ya Allah malah ini lagi guys ya. Oke, Alt plus 12 guys ya. Oke, ini adalah cheat yang mantap guys ya. Karena kenapa? Karena kita ngebuat pesawat kita menjadi Oke guys ya, ya Allah. Memang Alt F12 ini bisa dibilang Alt F12 ini harus sering dipencet kayak gini guys ya. Oke, jadi kalau misalnya kita pencet terus kayak gini, kita ngelewatin apapun itu gak akan bisa ini guys ya. Ya Allah, gak akan bisa yang namanya hancur pesawat ini karena pesawat kita selalu invisible tuh kan ya guys ya. Oke. Woi, halo bapak, halo bapak, kelihatan kan saya pak? Oke, nggak kelihatan kan ya? Oke ya, kasihan bapak ya, aduh nggak bisa transparan nih guys. Hehehe. Ini kayaknya cheat yang kayaknya mungkin sama teman-teman sering digunakan ya. Tapi memang guys, ini cheat tidak bertahan lama karena teman-teman kalau misalnya saya lepas ya guys ya. Oke, langsung evaluasi guys ya. Oke, langsung hilang lagi dan kita harus pencet lagi tuh baru muncul lagi guys ya. Oke, sip. Jadi ini kurang lebih munculnya hanya selama 3 detik lah ya guys ya. Kayaknya kurang lebih kayak gitu. Jadi makanya kenapa teman-teman kalau misalnya mau mengaktifkan cheat ini selamanya, teman-teman harus pencet F12 dulu guys ya. Oke, terus Alt F12 terus kayak gini guys. Oke, waduh, nah ini kan baru kan bisa kan. Oke, baru bisa. Aman guys ya. Wah, jadi hidup teman-teman akan lebih tentram karena semuanya selalu invisible guys ya. Oke, tapi jangan gunakan hal-hal yang invisible untuk hal-hal yang tidak baik guys ya. Ya seperti apa ya? Ya seperti mungkin ke kamar mandi atau apa guys. Udah saya juga nggak tahu lagi guys ya. Ya oke guys ya, terima kasih ya guys ya sudah nonton sampai detik ini ya guys ya. Oke, mungkin cukup sekian ya guys ya cheatnya ya guys ya. Kalau misalnya teman-teman ternyata nemuin cheat baru lagi, atau mungkin ada yang ingin request kira-kira cheat apa lagi atau fakta apa lagi dari game yang bisa di ini ya guys ya, mungkin saya bisa bahas, silahkan bisa tuliskan saja di kolom komentar. Atau mungkin request saya pingin main game apa gitu boleh ya guys ya, silahkan bisa tuliskan saja di kolom komentar. Oke, jangan lupa untuk subscribe, share juga, stay tune channel ini untuk bisa melihat kelanjutan dari game ini maupun dari game yang lainnya akan saya lanjutkan dan saya mainkan ya guys ya, karena ini adalah channel gaming. Jadi teman-teman jangan lupa untuk subscribe untuk melihat keseruan saya bermain game apapun itu guys ya. Oke guys ya, saya Nanda Pradika, see you next time.